Shalom, selamat pagi. Maaf, sedang kondisi kurang sehat nih. Salam dalam kasih Tuhan. Kita tetap bersama-sama terus bersyukur setiap pagi untuk kebaikan daripada Tuhan. Saudara, kita mungkin seringkali mendengar orang, kita jadi yang biasa-biasa aja ya. Ya, biarlah orang lain yang mungkin unggul daripada kita. Tapi pagi ini kita sama-sama dalam Amsal pasal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Ya. Jadi ini ditulis oleh Salomo, bagaimana orang-orang yang cakap itu dalam pekerjaan dia akan ada di hadapan raja-raja, dan tentu ada sebuah kehormatan dan tentu sebuah pengakuan juga. Kecakapan bukanlah sesuatu yang diturunkan secara genetik, tapi harus diusahakan. Terkadang harus bekerja keras mencapai batas Anda dan menolak pikiran untuk menjadi biasa-biasa saja. Saudara, memang ini harus ada tekad bahwa kita harus melihat pekerja yang benar-benar terampil. Rasa hormat kita kepada mereka atas perjuangan mereka, dan terhadap mereka bisa meningkatkan perhatian mereka lebih rinci. Tidak mengambil jalan pintas, sabar mendedikasikan dalam pekerjaan mereka. Tidak ada contoh yang lebih praktis dari orang Kristen sejati ketika mereka berbicara dan mendengar. Jika Anda meragukannya, coba bagikan iman Anda kepada mereka yang melihat Anda tidak jujur, jelek, dan ceroboh. Akan lebih baik untuk tetap diam sampai Anda mendapatkan hak untuk didengar. Saudara, dari sisi ini saya pun merenungkan. Saya mungkin tipe orang yang mungkin terkesan santai. Pernah berpikir ya udah, yang penting saya nilai cukup seperti itu. Ternyata bukan itu. Waktu saya pertama kali belajar gitar, memang ada perjuangan secara otodidak, tapi kemudian kursus. Memang tuntutan itu untuk menjadi lebih baik, bahkan terbaik, kita harus bekerja keras. Pemusik yang handal pun juga harus bekerja keras. Di sinilah kita bisa dilihat bahwa prestasi dan penghargaan itu akan datang ketika kita berjuang dengan penuh semangat mencapai batas yang memang kita sudah berusahakan. Alkitab mengatakan bahwa apapun pekerjaan Anda, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Apapun pekerjaan kita, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Berarti kita menempatkan Tuhan itu dalam setiap pekerjaan kita dengan satu standar bahwa kita itu mewakili Tuhan, dan tentu bahwa Rohnya yang hidup dalam kita, dan kita akan menetapkan standar tinggi untuk menjadi unggul. Nah, ini penting sekali. Kadang-kadang kan kita menganggap ya udah biasa-biasa aja lah. Itulah persoalan kita. Dalam pelayanan pun juga kita harus punya usaha untuk lebih baik, terbaik. Karyawan dan pelanggan Anda harus memiliki keyakinan bahwa mereka tidak akan mendapatkan apapun dari Anda selain yang terbaik. Seorang pekerja terampil tidak akan rugi, karena Tuhan berjanji bahwa pekerjaan mereka pasti akan menarik perhatian orang-orang yang akan mempromosi dan menghargai pekerjaan Anda. Ya, seperti yang kita baca tadi. Kadang-kadang begini kan, orang berjuang mempromosikan diri, tetapi jauh lebih baik jika dia menunjukkan pekerjaan yang terbaik,
usaha, kerja keras itu menjadi promosi sendiri. Dan orang-orang yang mendapatkan pelayanan terbaik dari kita, mereka yang akan menjadi yang akan mempromosikan kita. Nah, itulah pelajaran yang sangat baik saat ini. Kita diingatkan tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Mereka 3 orang muda ini memiliki apa yang mereka ada, naik ke atas. Ya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mulai dari budak di Babel, tetapi mereka berakhir dengan penasehat orang-orang penting di istana. Mengapa? Inilah ayatnya. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel 1 ayat 20. Saudara, mari kita sama-sama punya tekad berjuang sedemikian ya. Memang tidak mudah. Pola pikir kita, mindset kita harus diubah. Karena Tuhan sudah memberi kita potensi dan kita bekerja keras untuk mengembangkannya, menerapkannya, dan ketika kita ada di tempat yang memang tepat, kita justru menjadi orang-orang yang pada posisi yang penting, punya pengaruh, dampak, dan bahkan memberi motivasi bagi orang lain. Kecakapan kita memang bukan sesuatu yang kita miliki dari lahir, tetapi sesuatu yang kita perjuangkan. Dan itu harus kita perjuangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan lakukanlah semuanya seperti kita melakukan untuk Tuhan Allah yang adalah segala-galanya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat bekerja, sukses selalu, tetap sehat. Haleluya. Amin.